Sobat, aku mau tanya sesuatu yang mungkin berat bagimu. Pernah nggak sih kamu berdoa dengan segenap hati? Kamu merangkai kata-kata sebaik mungkin, kamu menangis, kamu memohon, kamu meminta dengan iman. Tapi rasanya doamu itu cuma mentok di langit-langit kamar. Nggak ada yang menjawab, nggak ada yang bergerak. Suasananya hening, sunyi, kosong. Sementara di luar sana, semuanya kacau. Kamu lihat kekacauan di gereja, perpecahan, gosip, pemimpin yang jatuh dalam dosa, uang persembahan yang dipakai sembarangan. Kamu lihat kekacauan di negara, ketidakadilan di mana-mana, orang kecil ditindas, hukum tidak berjalan. Kamu lihat kekacauan di dalam keluarga, hubungan yang retak, anak yang hilang arah, orang tua yang sakit. Dan di dalam hatimu muncul pertanyaan yang rasanya hampir berdosa untuk diucapkan. Tuhan, mengapa Engkau diam? Apakah Engkau tidak lihat semua ini? Apakah Engkau tidak peduli? Nah sobat, aku pernah ada di posisi itu berkali-kali. Dan aku tahu betapa sakit rasanya. Rasanya seperti berteriak di tengah padang pasir yang luas dan tidak ada siapa-siapa yang mendengar. Tapi hari ini, aku mau ngajak kamu belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab yang berani banget. Dia berani mengeluarkan semua isi hatinya, bahkan yang paling gelap sekalipun kepada Tuhan. Dia tidak pakai basa-basi rohani. Dia tidak pakai kata-kata yang terdengar saleh. Dia berteriak dengan jujur. Namanya Habakuk, seorang nabi yang hidup di tengah kekacauan moral bangsanya. Dan dia juga berteriak, Tuhan, sampai kapan? Mengapa Engkau diam? Kita lihat bagaimana Tuhan menjawabnya. Dan kita temukan satu kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Keterlambatan Tuhan bukanlah ketidakhadirannya. Yuk kita mulai. Sobat, mungkin nama Habakuk tidak sepopuler Yesaya atau Daud. Dia adalah salah satu nabi kecil di Perjanjian Lama. Tapi jangan salah. Dia adalah salah satu tokoh paling berani dalam seluruh Alkitab. Kenapa? Karena dia berani bertengkar dengan Tuhan. Habakuk hidup di masa yang sangat sulit. Bangsa Yehuda, umat pilihan Tuhan sendiri, sudah kacau balau. Secara moral, mereka hancur. Para pemimpinnya korup, para hakimnya tidak adil, orang miskin ditindas, kekerasan merajalela. Dan yang paling menyakitkan, semua itu terjadi di antara umat Tuhan sendiri. Dan kitabnya dimulai dengan keluhan yang sangat jujur. Bukan doa yang puitis dan indah, bukan basa-basi rohani, tapi teriakan dari hati yang terluka. Sobat bisa ikut membacanya di dalam Habakuk 1 ayat 2-4. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bayangkan sobat, dia bilang, aku berteriak tetapi engkau tidak dengar. Ini adalah tuduhan langsung kepada Tuhan. Engkau tidak mendengarkan aku. Lalu dia melanjutkan, mengapa engkau biarkan aku melihat kejahatan? Mengapa engkau hanya memandang saja ketidakadilan? Ini hampir seperti bertanya, Tuhan, apakah engkau buta? Apakah engkau tidak peduli? Dan Habakuk tidak mengeluh tentang musuh dari luar. Dia mengeluh tentang kejahatan di antara umat Allah sendiri. Penindasan, kekerasan, hukum yang diselewengkan. Ini mirip banget sama keadaan kita sobat. Kita yang kecewa dengan gereja yang berantakan. Kita yang kecewa dengan pemimpin rohani yang korup. Kita yang melihat ketidakadilan di mana-mana dan bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Tapi yang membuat Habakuk luar biasa, dia tidak memendamnya. Dia mengeluarkannya. Dia membawanya langsung kepada Tuhan. Sobat, mungkin kita sering berpikir, kalau nabi sih pasti imannya kuat, nggak mungkin ragu. Tapi lihat Habakuk,
Dia adalah seorang nabi, orang yang dipilih langsung oleh Tuhan untuk menjadi juru bicaranya. Dan dia justru memulai kitabnya dengan protes keras. Dia mengeluh, dia bertanya, dia hampir menuduh Tuhan tidak adil. Ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting. Kejujuran di hadapan Tuhan bukanlah dosa. Itu adalah iman yang dewasa. Tuhan tidak marah ketika Habakuk mengeluh. Tuhan tidak memukulnya dengan petir. Dia justru menjawab. Tapi kita sering terjebak, sobat. Kita tumbuh dengan ajaran, jangan pernah ragu, jangan pernah bertanya. Iman itu percaya tanpa melihat. Akhirnya, ketika kita ragu, kita merasa bersalah. Kita pikir itu berarti iman kita lemah. Kita pura-pura kuat. Kita tutup mulut. Kita menjauh dari Tuhan. Padahal kalau kita lihat Alkitab, Tuhan justru menghargai kejujuran. Daud berteriak di dalam Mazmurnya, "Berapa lama lagi Tuhan, Engkau melupakan aku terus-menerus?" Mazmur 13 ayat 1 atau dalam bahasa Indonesia ayat 2. Ayub di tumpukan abu mengumpat dan bertanya, "Mengapa aku tidak mati waktu lahir?" Silakan membacanya di dalam Ayub 3 ayat 11. Dan Habakuk di sini mengajukan pertanyaan yang paling sulit. Mengapa engkau diam di tengah kekacauan ini? Dan tahukah kamu, sobat? Pertanyaan itu adalah pertanyaan paling manusiawi yang pernah ada. Bahkan Yesus sendiri ketika di kayu salib, di saat yang paling krusial dalam sejarah keselamatan, berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jadi, kalau kamu hari ini sedang bertanya, "Tuhan, mengapa engkau diam? Di manakah engkau?" Ketahuilah, sobat, kamu tidak sendirian. Para pahlawan iman pun bertanya hal yang sama. Pertanyaanmu tidak membuatmu kurang beriman. Itu membuatmu manusia yang jujur di hadapan Tuhan. Nah, sobat, sekarang kita sampai pada bagian yang paling mengejutkan. Habakuk sudah mengeluarkan semua isi hatinya. Dia mengeluh, dia mempertanyakan. Dia hampir menuduh Tuhan tidak adil dan tidak peduli. Dia sudah melempar semua pertanyaan paling keras yang bisa dilontarkan seorang manusia kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab. Dan jawaban Tuhan sungguh mencengangkan. Yuk baca sendiri di Habakuk 1 ayat 5. "Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan." Perhatikan kata-katanya, sobat. Tuhan tidak berkata, "Habakuk, kamu ini kurang iman. Diam dan percaya saja. Jangan banyak bertanya." Tidak sama sekali. Tuhan berkata, "Aku sedang melakukan sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang bahkan jika aku ceritakan kepadamu, kamu tidak akan percaya." Dan apa yang Tuhan lakukan? Dia mengumumkan bahwa dia akan memakai bangsa Kasdim, Babilonia, bangsa yang kejam, biadab, dan tidak mengenal Tuhan untuk menghukum Yehuda. Ini adalah jawaban yang sangat sulit diterima. Tapi intinya, sobat, adalah ini. Tuhan tidak diam. Tuhan bekerja, tapi caranya berbeda dari yang Habakuk bayangkan. Seringkali kita mengira Tuhan diam karena kita tidak melihat jawaban yang kita inginkan. Kita ingin Tuhan mengubah keadaan dengan cara kita. Kita ingin Dia turun dari sorga, menghantam orang jahat dan memulihkan semuanya dalam waktu singkat. Tapi Tuhan sedang menggambar di kanvas yang jauh lebih besar. Dan kita seperti Habakuk hanya bisa melihat satu sudut kecil dari lukisan itu. Kita melihat kekacauan, Tuhan melihat mahakarya. Nah sobat, sekarang mari kita tarik ke dalam kehidupan kita hari ini. Kita melihat kekacauan, kita melihat gereja yang kacau, perpecahan di mana-mana, pemimpin rohani yang jatuh, uang persembahan yang diselewengkan, kita melihat bangsa yang kacau, ketidakadilan, penindasan, korupsi. Kita melihat keluarga yang kacau, hubungan yang retak, komunikasi yang hancur. Kita melihat hidup kita sendiri yang kacau, doa-doa yang seakan tidak dijawab, jalan yang terasa buntu. Dan kita berteriak, "Tuhan, mengapa Engkau diam? Apakah Engkau tidak melihat? Apakah Engkau tidak peduli?" Tapi bisakah kita belajar dari Habakuk untuk percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu? Sesuatu yang tidak akan kita percayai jika diceritakan.
Sobat, aku mau mengajakmu melakukan satu latihan iman. Bayangkan kamu sedang menonton sebuah drama teater. Yang kamu lihat adalah panggung. Ada aktor, ada konflik, ada kekacauan, ada air mata, ada darah. Tapi di belakang panggung ada sutradara, ada kru, ada orang yang mengatur lampu, mengatur suara, mengatur kostum, mengatur semua detail yang membuat pertunjukan itu berhasil. Kamu sebagai penonton tentu tidak melihat mereka. Mereka tersembunyi, mereka diam, tapi mereka sedang bekerja keras. Kita terkadang seperti seorang penonton di panggung kehidupan, sobat. Kita melihat kekacauan di depan mata kita. Kita melihat kesakitan, kekecewaan, dan ketidakadilan. Tapi Tuhan adalah sutradara agung yang bekerja di balik layar. Kita tidak melihatnya, kita tidak mendengar suaranya, tapi Dia sedang mengatur segalanya untuk tujuan yang baik. Bahkan ketika yang kita lihat hanyalah kekacauan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan sobat, turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan hanya dalam hal-hal yang baik, bukan hanya dalam hal-hal yang kita mengerti, tapi dalam segala sesuatu. Termasuk dalam kekacauan, termasuk dalam penderitaan, termasuk dalam kekecewaan. Sobat, iman bukanlah melihat semuanya dengan jelas. Iman adalah mempercayai bahwa Tuhan tetap bekerja meskipun mata kita tidak melihat hasilnya. Sobat Pintu Berkat, kisah Habakuk berakhir dengan indah. Di pasal terakhir, meskipun dia tahu bahwa bangsa Babilonia akan menyerang dan menghancurkan negaranya, dia tidak putus asa. Dia bernyanyi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan, dan ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Habakuk tidak melihat perubahan situasi. Bangsa Babilonia tetap datang, kekacauan tetap terjadi, tapi dia melihat karakter Tuhan. Dia melihat bahwa Tuhan adalah Allah yang menyelamatkan dan itu sudah cukup baginya. Sekarang sobat, aku mau tanya kamu dengan jujur dari hati ke hati. Di tengah kekacauan yang sedang kamu hadapi saat ini, apakah itu di gereja, di pekerjaan, di keluarga, atau di dalam hati nuranimu sendiri, bisakah kamu percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar, bahkan ketika kamu tidak melihat hasilnya? Karena sobat, keterlambatan Tuhan bukanlah ketidakhadiran. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Tapi waktunya berbeda dari waktu kita. Dan caranya berbeda dari cara kita. Karena itu sobat, jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti bertanya. Tapi bawa semua pertanyaanmu ke kaki salib. Dia cukup besar untuk menampung kemarahanmu. Dia cukup kuat untuk menanggung kekecewaanmu. Dan Dia sedang bekerja di balik layar yang tidak kamu lihat. Aku mendoakanmu sobat, semoga hari ini kamu menemukan ketenangan di tengah kekacauan, bukan karena keadaan berubah, tapi karena kamu tahu siapa yang memegang kendali atas hidupmu. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ini memberkatimu, bagikan kepada sobatmu yang sedang menunggu jawaban Tuhan. Sampai jumpa di video Pintu Berkat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kamu dan keluarga. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.